Ah lo sih enak, J. Lo anaknya kan pinter. Lagian lo gabung aja sama kita-kita. Lumayan makan gratis. Aji menghafal suara itu. Ia akan mengingat suara ini. Najis gue makan haram gitu, jijik gue liat lo pade. Kembali suara Jaya terdengar. Aji tak pernah menangis. Juga untuk saat ini. Dia malah sangat marah. Dia ingin membalas mereka. Mereka tak mengenal dirinya yang sebenarnya. Tapi sudah berani mengejeknya. Ia yang berusaha keras menjadi teman yang baik. Malah dijadikan bahan candaan. Mereka akan membayar mahal atas pengkhianatan ini. Mereka akan menerimanya. Janji Aji geram. Esoknya, salah satu dari pemilik suara di toilet saat itu, Ricky meminjam PR pada Aji. Dengan santai Aji meminjamkannya. Penuh semangat, ketiga temannya itu mencontek jawaban Aji. Tapi, ketiganya mendapat nilai 0 dan harus menjalani hukuman tambahan. Berlari di sepanjang lorong sekolah sambil memegang kertas bertuliskan, "Saya janji tidak akan malas mengerjakan PR lagi." Jawaban palsu yang dipinjami Aji semuanya salah. Dan Aji menyiapkan buku lain yang berisi jawaban yang sebenarnya. Ia sengaja membuat ketiga tugas itu punya kesamaan. Ini yang membuat sang guru kemudian mengerti. Ketiganya pasti menyontek pada orang yang sama. Tentu saja, ketiga orang itu tidak terima dikerjai seperti itu oleh Aji. Saat pulang sekolah, mereka sengaja menghadang Aji dan menyeretnya ke kebun belakang sekolah. "Kalian sedang apa?" tanya seseorang dengan suara menggelegar. Ketiga anak SMP itu menoleh ketakutan saat menyadari Pak Darman sudah berdiri bersama Jaya di belakangnya. Singkat kata, ketiganya mendapat hukuman lain. Diskors selama seminggu. Usai kejadian itu, ketiganya juga dipindahkan ke kelas lain. Sedangkan Jaya dipindahkan ke kelas yang sama dengan Aji. Keduanya pun bersahabat sejak hari itu. Tapi sejak itu, Aji tak pernah ingin mencoba berteman dengan teman-temannya yang lain. Ia sengaja memakai kacamata tebal dan membiarkan rambut keriting menjadi citra dirinya yang akrab untuk menutupi wajah tampannya. Aji sukses. Tak ada seorang pun yang mau mendekatinya sampai ia lulus SMP dan kemudian melanjutkan sekolah ke Sydney. Hanya Jaya yang menjadi satu-satunya sahabat. Sekarang, mulut J yang sempat terbuka hendak bicara. Kontan menutup lagi. Seperti ada yang ingin ia ucapkan tapi batal. "Gue bukannya mau belain mereka, J. Tapi setidaknya lo datanglah. Kita gak bisa nyamain mereka waktu SMP dengan sekarang. Manusia itu bisa berubah. Lo gue aja berubah banyak. Mereka juga begitu. Paling tidak temuilah mereka dulu. Setelah itu baru lo ambil kesimpulan apakah mereka itu temen lo atau enggak." Aji mendengus. "Gue bukannya sombong atau apa, J. Tapi lo tahu sendiri. Gue dulu diperalat mereka kan? Gue gak sebodoh dulu mau diperalat lagi kayak dulu. Seperti lo bilang, gue berubah." Jaya menepuk-nepuk bahu Aji. "Nah itu, lo sudah bukan Aji yang dulu. At least they can't use you anymore. Right?"
Kenapa mesti takut buat ketemu aja? Tunjukin diri lo yang baru, a good-hearted guy. Yang mau maafin kesalahan dan move on from the past. Ternyata ada yang tak berubah dari Jaya Januardi. Sahabatnya itu masih sebijak dulu. Masih punya pemikiran dan wawasan yang kadang sulit diimbangi Aji. Pantas kalau ia mengenakan seragam kepolisian. Sungguh beruntung negara ini memiliki seorang abdi negara yang berjiwa besar seperti Jaya. Tapi, lo emang gak pernah bisa benar-benar move on kan? Jie. Aji menoleh. Senyum setengah mengejek terlihat di wajah Jaya. Waktu Lili cerita kalau dia keterima di GE. Gue udah yakin itu pasti karena lo kan, bukannya gue ngejelekin adik gue sendiri. Tapi gue tahu banget kemampuan adik gue itu sebatas apa. Ia hampir gak mungkin bisa nge-cover job desk di company lo kan? Bukan gitu, J. Tukas Aji sambil meringis. Lili itu bahasanya keren loh, lanjutnya lagi. Gue tahu itu. Lili mah dari orok udah ngomong bule. Tapi skill lain-lainnya, udahlah. Jie, ngaku aja lo sama gue, potong Jaya. Aji menunduk sebelum mengangguk. Raut wajah Jaya berubah. Ia menghela nafas. Dia gak inget banyak soal kejadian itu. Ji, lo tahu sendiri kan itu traumatis buat Lili. Jadi kami sekeluarga gak mau ngingetin dia. Termasuk tentang lo. Gue tahu, J. Tapi gue sudah janji sama Lili. Janji yang mana? Jangan bilang janji waktu lo dan dia dulu. Astaga, Jie itu janji anak TK. Dia mana ingat? Tangan Jaya terbuka lebar. Sebelum ia kembali menghela nafas. Tapi gue udah SMP. J. Gue ingat semuanya. Sergah Aji dengan nada sedikit naik. Lalu setengah berbisik ia kembali melanjutkan. Adek lo nyelamatin gue. J. Kalau gak ada dia, gue udah gak ada di sini. Jadi hidup gue, nyawa gue, ya punyanya Lili. Set, emak bakal gak suka lo ngomong begini. J. Yang nyelamatin elo itu Allah. Bersyukurnya ke Allah. Dedikasiin hidup lo ke Allah. Adek gue itu hanya medianya Allah. Dan ingat lo juga nolongin dia. Kalian impas, ujar J bijak. Kali ini Aji yang menghela nafas. Ia memainkan ujung taplak meja. Gue amat sangat bersyukur pada Allah untuk satu hal. J. Apa itu? Tanya J. Setelah menyeruput tehnya. Kenal sama lo. Ketemu adek lo. Kenal sama keluarga lo. Orang-orang yang membuat gue menghargai hidup gue. Aji menyandarkan punggungnya ke sandaran sofa. Tanpa lo, gue gak bakal seperti sekarang ini. Tiba-tiba Jaya menepuk bahu Aji. Obrolan mereka seketika terhenti. Keduanya sama-sama menoleh ke belakang. Ada Lili berjalan terpincang-pincang dan lalu menghempaskan diri di sofa. Di sisi abangnya, Jaya memperhatikan kaki Lili dengan kening berkerut. Pak, gimana nih? Emak marah ke Lili nih. Lili kan udah bilang. Ngaku aja gih ke emak, kata Lili dengan nada rendah. Ia sedikit merunduk. Emang kenapa? Tanya Jaya ingin tahu.
Lili menepuk punggung kakaknya cukup kuat hingga berbunyi. Udah sana, ganti baju sana, bau tahu, nanti aja Lili kasih tahu. Tapi yang jelas, gara-gara abang sekarang Pak Aji jadi gak enak sama emak. Lagian sok-sok ngenalin bos segala. Li, tegur Aji perlahan. Lili langsung diam. Mulutnya terkatup rapat, dan punggungnya menegak. Jaya terperangah. Belum pernah sepanjang hidupnya ia melihat adiknya sepatuh itu. Bahkan pada emak dan ayah, Lili selalu punya kata-kata untuk membantah. Wah, decaknya. Menatap tak percaya. Ya sudah. Nanti saya bicara sama emak. Kamu jangan khawatir. Sebaiknya kamu juga mandi dan ganti baju yang bersih. Mau dibantu? Lili menggeleng. Kalau begitu saya mau ke mobil sebentar. Sekalian mindahin ke depan, lanjut Aji lagi. Kening Jaya berkerut lagi. Lagian aneh bener loh. Jie, orang bertamu itu datangnya dari depan, bukan dari belakang. Ngapain lo parkir di belakang sih? Aji yang baru bangkit dari tempat duduknya melirik Lili lagi. Tersenyum masam. Lo pake nanya. J, tuh tanya adek jahil lo, dia ngerjain gue. Lili kembali menutup mulut. Menahan tawanya. Lili kembali menutup mulut. Menahan tawanya. Tapi saat Jaya menatapnya penuh tanda tanya, ia sudah tak tahan lagi. Gadis itu tertawa terbahak-bahak melihat wajah lucu Aji yang merasa kalah.